Selamat datang di YouTube channel Podcast Malam Kliwon. Sebelum mulai mendengarkan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notification. Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan. Bang bang wos rahino, bang bang wos rahino, srengenge muncul, sunar sumambura. Oke. Setelah apa santai aja, kayak mau kemana sih? Tenang aja bos, santuy. Ceklik. Ya kalau emang ada kasih indeng. Goblok ngapain sih anjing. Ayo dah kita lanjut nih. Ya kalau emang ada kasih indeng. Gue kirim slash ke rumah lo. Tapi abang gak konser. Aduh anjing. Tapi abang gak konser ya? Enggak. Oke, Enak. kita bacain cerita berikutnya. Udah harus ganti mic-nya. Asli bro, Siap. ganti dah ini bro. Iya udah tenang, kita kasih. Jangan kayak orang aring. Halo podcast Malam Kliwon, saya mau share cerita. Iya. Nama saya Raffi. Saya asli Solo, Jawa Tengah. Saya mau share sebuah cerita yang dialamin bokap sewaktu dia masih kerja di sebuah pabrik mebel di daerah Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar. Dan saat beliau masih kerja itu, saya masih duduk di bangku taman kanak-kanak dan usia saya sekarang sudah 19 tahun. Berarti antara tahun 2004 atau 2005. Ini cerita baru diceritain ke saya sekitar 2 bulan yang lalu pas lagi ngopi di depan rumah berdua. Jadi ceritanya bapak saya ini dulu kerja di pabrik mebel milik keluarga orang nomor 1 di Indonesia. Oh, baik. Oke. Nah, Ya. bapak saya ini sering banget kerja sampai lembur atau enggak masuk malam. Bapak saya ini bukan orang yang penakut dan cenderung nantangin kalau ada begituan dalam tanda kutip. Suatu malam saat beliau ngelembur, beliau ini lagi ngalusin kayu di halaman pabrik itu. Dan beberapa orang temennya yang letaknya itu agak berjauhan. Di situ bapak saya ngerjain pekerjaannya sendiri. Pas lagi kerja gitu, beliau merasa ada orang yang terus-menerus memutarinya. Jadi dia diputerin terus nih sama orang yang gak kelihatan ini. Karena merasa risih sama orang yang gak kelihatan ini, beliau ngambil tong sampah di sampingnya, lalu dilempar dengan keras ke arahnya. Tiba-tiba si orang ini hilang dan teman-temannya yang berada agak jauh pada ngeliatin dia. Dan bapak saya gak peduli dan ngelanjutin pekerjaannya. Gak sampai situ aja, di hari selanjutnya gangguan malah lebih parah. Bapak saya ini lembur lagi. Di pabrik itu jadi ada seseorang security yang kebetulan juga jaga malam. Katanya si bapak dia sempat istirahat dan ngobrol sama security itu. Nah, kata security ini dia suka mandi malam-malam di toilet pabrik. Dan si security ini dengar-dengar kalau di toilet itu di bagian paling pojok ada toilet yang sama sekali nggak boleh dipakai sama orang. Oke. Ini karena bapak saya yang orangnya sangat ngeyel, toilet yang di pojokan itu dia sengaja bersihin dan diisi airnya pas sore. Dia baru mau ngelembur. Ya. Niatnya baik padahal. Setelah beliau selesai kerja dan waktu mau pulang, beliau ngerasa kebelet kencing. Dan beliau kencing di toilet yang dimaksud tersebut. Dan bener aja, di toilet bagian pojok ada suara orang yang lagi mandi. Beliau penasaran, siapa yang mandi tengah malam kayak gini? Akhirnya beliau segera ke toilet pojok sendiri itu. Dan suaranya masih ada. Tanpa basa-basi, bapak saya ini ngedobrak pintu toilet dengan kaki. Dar! Ternyata gak ada orang.
Dan yang lebih parah, toilet yang tadi sore dibersihin dan diisi airnya di tengah malam udah penuh lumpur dengan bau menyengat busuk dan baknya udah kering, kosong gak ada airnya. Damn. Dan setelah beberapa detik tercengang dengan keadaan toilet yang kotor dan gak karuan, muncul sosok wanita berbadan tinggi besar dengan payudara yang menjulur ke bawah. Berteriak ke arah bapak saya dengan suara geraman yang mirip dengan suara kuda, tapi sangat keras. Sosok ini mungkin lebih dikenal dengan Wewe Gombel. Yeah. Setelah kejadian ini, beliau jatuh sakit dan tidak berangkat kerja selama 3 hari. Sekian cerita dari bapak saya yang beliau ceritakan ke saya. Terima kasih dan salam untuk teman-teman Kliwon dimanapun kalian berada. Sukses selalu. Ya. Tore. Ini keren nih. Akhirnya kita menemukan sosok mistis lain nih, yang nggak pernah muncul di podcast Malam Kliwon. Wewe Gombel. Wewe Gombel. Di cerita ini ada beberapa sosok. Oh bukan ya? Apa? Di cerita ini enggak ya? Enggak. Di cerita ini ada beberapa Sosok ini ya. yang bikin gua nge-recall sebenarnya dari cerita-cerita sebelumnya. Tar lu ya. Ini buat membuktikan pikiran gue sama Danu sama apa enggak. Gue mau ketik di note gue apa yang mau Danu recall. Oke. Ini menarik le. Gue punya sedikit topati. Aku topati, telepati. Oh, telepati. Topati, bujana. Oh. Topati. Dikasih C minor 7 mau lu. Waduh, oke. Mana? Bentar dong. Ini kita kayak komunikata. Saya sudah sebut ya di sini ya. Aduh, gue lupa lagi ngeblank jadinya. Keganggu nih pikiran gue. Tapi ya udah nggak apa-apa. Satu dulu deh. Oke, bentar. Dah, oke. Gua banyak sih. Ada 4 gue. Ada 4 apaan? Ada 4 sosok, 4 orang gitu. 4 yang mau di recall. Oke. Apa satu? Gua pertama security. Nggak ada di gua. Nggak ada. Yang kedua ada tuh security bener ya. Security. Yang kedua bapaknya dia nih kayak bapaknya Iwan. Tuh, Bapak Iwan, bener, Bapak Iwan tuh, nggak kelihatan. Udah lu jangan nyontek. Apa lagi ya? Pabrik. Itu bener, Okay. Tuh bener lagi ya. Pabrik tuh. Udah sih itu doang. Udah ya. Emang apa lagi lo? Jadi sakit, abis kesurupan, abis kena gitu. Tapi security ya. Security, masa lo bisa luput le itu? Iya dulu luput lagi keyword le. Iya bener. Baterai mau habis, ayo buruan. Dia ngobrol sama security. Bener. Anjing itu mau Wewe Gombel dibentak, suara kayak kuda dah. Gimana ya? Serem. Hehehe gitu, gimana sih? Ya mungkin ketawa ya, ketawa melengking ya. Kalau apa sih kuda? Meringkik. Anjing serem banget. Serem nih. Jangan, pabrik nomor 1. Orang nomor 1 di Indonesia. Orang nomor 1 di Indonesia ya sebutlah Jokowi lah ya. Itu pabriknya Pade berarti. Maaf Pade, kalau salah. Itu ada Wewe Gombel Pade di pabriknya. Iya langsung aja. Coba tolong dong. Tolong Pade. Dikasih bansos gitu. Ada lu? Kirim APD Pade ke sana. Ya. Alat penangkal demit. Wih, antep. Iya. Tonton apaan tuh? Lapar. Aduh, pesan ini makanan lu. Makanan somai. Oke lah. Oke, teman-teman. Mantap Wewe Gombel dari Solo. Wewe Gombel Solo pasti sopan santun. Iya, Danu anjing.